المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. بسم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan Jumat hari ini kita bersama-sama pula untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang mana Allah masih memanjangkan umur kita, kemudian diberikannya kesehatan, kelapangan, sehingga kita kembali dapat melaksanakan keparduan, yaitu pada Jumat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muaz bin Jabal yang mendapat kehormatan menjadi pemegang tampuk pimpinan sebagai gubernur di negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari kesibukan-kesibukan yang akan dihadapinya. Lalu Rasulullah menjabat tangan Muaz dan berkata, "Hai Muaz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu." Muaz pun menjawab, "Atas kemuliaan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh aku pun mencintaimu." Hadirin, sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada Muaz, "Aku wasiatkan kepada wahai Muaz, jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap salat untuk berdoa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat berzikir mengingat Engkau, untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu, dan untuk dapat beribadah yang baik terhadap-Mu. Hadirin, sebenarnya di dalam hadis ini terkandung acuan atau bimbingan Rasulullah untuk menghadapi hidup dan kehidupan, yaitu zikrullah, syukur nikmat, dan ibadah yang baik. Untuk mencapai tiga tuntunan ini, hendaknya manusia selalu memohon kepada Allah agar dilampangkan jalan ke arah itu. Hadirin rahimakumullah, bila kita perhatikan hidup dan kehidupan ini, nampaknya memang manusia mengenal Allah, malah mengenal Allah merupakan fitrah manusia, tetapi mereka lupa mengingat atau berzikir kepadanya. Manusia memang merasakan dan mengecap, bahkan menggunakan fasilitas yang Allah ciptakan berupa nikmat yang tak terhitung banyaknya, tetapi mereka lupa bersyukur kepadanya.
Manusia nyaris tak sempat beribadah kepada Allah. Mereka sibuk mencari, mengurus dan memperebutkan nikmat Allah. Kalaupun beribadah, ibadah yang dilakukan pun seadanya dan sejadinya saja. Inilah mungkin yang terjadi pada diri kita. Kita lalui dan kita alami. Inilah 3 penyakit manusia dulu sampai sekarang. Yaitu yang pertama, lupa kepada Allah. Yang kedua, lalai bersyukur kepadanya. Dan yang ketiga, tidak serius dalam beribadah. Hidup dan kehidupan memerlukan zikrullah. Hidup dan kehidupan yang tidak berpijak di atas dasar zikrullah akan menyebabkan ketidaktentraman jiwa atau hati. Jiwa yang menghadapi hidup dan kehidupan tanpa zikrullah membuatnya serakah, rakus dan terkontrol. Jiwa tanpa zikrullah tidak akan mampu berhadapan dengan pertarungan perebutan sumber hidup dan kehidupan atau rezeki. Jiwa pun menjadi goncang dan tidak tentram. Ia tidak mampu menahan beban dan tekanan. Inilah yang disebut dalam istilah kedokteran dengan stres, yang pada gilirannya menjadi sakit. Oleh sebab itu, hati-hatilah kita dengan hati. Jangan sampai makan hati. Bila hati makan hati, maka Anda akan sakit hati. Para pemuda dan pemudi, hati-hati mempermainkan hati. Awas, kalau hati jatuh hati, bisa-bisa patah hati. Hati perlu ketentraman sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bi zikrullah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah maka tentramlah segala hati. Hadirin, nikmat yang paling besar adalah zikrullah, dan bala bencana yang paling hebat adalah lupa kepada Allah. Kalau orang memiliki harta benda melimpah ruah, tetapi harta itu menyebabkannya lupa kepada Allah, maka ia hidup dalam bencana. Artinya nikmat membawa sengsara. Lebih baik orang hidup miskin, tetapi dengan kemiskinannya ia ingat kepada Allah, maka ia hidup dalam bahagia. Artinya sengsara membawa nikmat. Hadirin, falsafah hidup seorang muslim adalah nikmat membawa nikmat. Artinya hidup dalam limpahan kekayaan dan dalam zikrullah, ingat kepada Allah. Jangan sama sekali hidup sudah bergelimang dengan kemiskinan, lupa pula kepada Allah. Ini namanya sengsara membawa sengsara. Hadirin rahimakumullah, lupa kepada Allah menyeret manusia kepada penyakit kedua, yaitu lalai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Apa itu syukur? Syukur kepada Allah ialah nampaknya bekas-bekas nikmat Allah di lidah seorang hamba dalam bentuk pujian dan pengakuan, dan di dalam hati adanya penyaksian dan kecintaan, serta pada anggota dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan. Jadi orang yang bersyukur tidak saja lidahnya mengatakan puji-pujian kepada Allah, tetapi hatinya juga reda dan senang atas pemberian Allah itu. Timbullah rasa cinta kepada Allah. Orang yang bersyukur tidak pernah menggerutu atau atas ketentuan Allah. Musibah pun ia anggap nikmat. Demikianlah orang yang taat, yang ingat kepada Allah dan bersyukur, sehingga tidak ada standar bala dan sengsara baginya. Segala sesuatu ia pandang nikmat belaka, tapi tidak berarti ia harus mencari bencana. Namun bersyukur tidak cukup sampai di sini. Unsur yang ketiga dari syukur inilah penggunaan nikmat diperuntukkan buat taat ibadah kepada Allah. Sebenarnya tujuan pemberian nikmat adalah agar manusia dapat mudah menjalankan ibadah, baik berupa ketaatan khusus kepada Allah maupun ibadah secara umum dalam rangka tugas manusia di dalam hidup sebagai pengatur bumi atau khalifatullah. Hadirin, adakah kita terpikir dan berpikir ke arah itu? Di sini bertemulah antara syukur dengan tuntunan yang ketiga Rasulullah agar serius dalam ibadah, baik dan sempurna atau husnul ibadah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di abad modern ini kita terancam oleh suatu ancaman dari angkasa. Kita nyaris tidak berpikir tentang peningkatan nilai-nilai ibadah, karena waktu-waktu kita tersita di depan layar kaca. Sekarang cakrawala telah diliputi dengan berbagai informasi, sehingga kita bingung dan tidak tahu lagi mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat.
Akhirnya hadirin, mari kita renungkan sebuah riwayat bahwa Hatim Al-Ahsam, seorang ulama, bercerita tentang ibadahnya. Menjawab pertanyaan temannya ulama Isham bin Yusuf, katanya, aku telah berwudu lahir dan batin. Wudu lahirku seperti anda ketahui, mencuci anggota-anggota wudu seperti yang layaknya. Adapun wudu batinku, ku cuci jiwaku dengan taubat dan penyesalan. Ku tinggalkan rasa rakus terhadap dunia, ambisi terhadap pujian manusia, dan serakah terhadap pangkat dan jabatan yang tidak semestinya, serta dendam dan dengki. Sesudah itu ku hamparkan sejadahku dengan menghadap kiblat. Allah lah pandangan hatiku. Ku rasa sorga ada di kananku dan neraka di kiriku. Malaikatul maut berada di pundakku, seraya aku berpijak di atas titian syaratul mustaqim. Aku merasa inilah solatku yang terakhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ibadah yang seperti ini tentu sulit bagi kita, namun baik sekali dapat kita jadikan bahan masukan dan pertimbangan pemikiran, lebih-lebih kalau kita sudah menjadi manusia yang lanjut usia. Namun demikian, semangat hidup tetap harus dikobarkan. Ibadah tidaklah hanya tunduk tengadah dalam solat, tidak, tetapi berbuat sesuatu yang baik buat generasi penerus tetap dituntut dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, demikian khutbah singkat kami pada hari ini. Mudah-mudahan tuntunan Rasulullah yang pertama adalah kita selalu mampu untuk zikir dan ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan insya Allah sampai nanti kita meninggal dunia. Yang kedua adalah kita pandai mensyukuri akan nikmat Allah, sedikit atau banyak yang Allah berikan kepada kita, tetap kita bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita dalam beribadah kita upayakan untuk husnul ibadah, baik dalam beramal ibadah. Hadirin, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku, sehingga aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma nahan hazar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khair ma salaka bihi salihun wa na'udzu bika min syarri ma
تعزك منه بك الصالحون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمل الإحسان والقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه فضله ويؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله